Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Arlis Muryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas berupa video presentasi dengan tema Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar sebagai Alat Komunikasi. Tahu nggak sih apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu ungkapan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud seperti pembicaraan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan sosial masyarakat dan sesuai dengan kaidah ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kita masuk ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Artinya, pada saat menggunakan bahasa, wajib nih memperhatikan kepada siapakah kita akan berkomunikasi. Baik komunikasi dengan teman, maupun orang yang lebih tua tentunya pasti akan berbeda cara kita mengkomunikasi, tutur kata, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia yang baik itu memiliki arti sesuai dengan situasi komunikasi, baik formal maupun non-formal. Artinya, harus menjaga bahasanya dengan baik, jelas, dan efektif. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karena itu, laras bahasa yang dipilih harus sesuai. Baik, kita masuk ke dalam laras bahasa yang sesuai dengan situasi dan derajat keformalannya. Ada 5. Yang pertama, ragam beku atau frozen. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ada ragam resmi atau formal. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pidato dan rapat resmi. Yang ketiga, ada ragam konsultatif. Digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan pasar. Yang keempat, ada ragam santai atau casual. Digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dan akrab. Yang kelima, ada ragam akrab atau intimate. Digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Baik, bahasa Indonesia yang baik itu memiliki ciri-ciri serta fungsinya. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, kebakuan lafal dalam berbahasa untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, tata bahasa atas kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Kemudian fungsinya yaitu ada yang pertama, sebagai informasi yaitu untuk menyampaikan informasi saat berkomunikasi antar anggota keluarga, teman, dosen, maupun masyarakat. Yang kedua, sebagai adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membawakan diri dengan anggota masyarakat. Setelah kita membahas mengenai bahasa Indonesia yang baik, kita masuk ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Pada bahasa Indonesia yang benar, harus sesuai nih dengan kaidah ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu sendiri meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah pembentukan istilah, serta kaidah bahasa baku, baik bahasa baku tertulis maupun bahasa baku tulisan. Baik, kita masuk ke dalam aspek kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ada 5 teman-teman. Ada tata bunyi atau fonologi, ada tata bahasa kata dan kalimat, ada kosakata, ejaan, dan makna. Kita masuk ke tata bunyi atau fonologi. Contoh kata. Kata yang benar adalah fajar, fakir, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, zebra, dan izin. Bukan pajar, pakir, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, zebra, dan izin. Pada aspek pelafalan, contoh pelafalan yang benar adalah kompleks, corpse,
transmigrasi, ekspor, bukan kompleks korp transmigrasi dan ekspor. Selanjutnya ada tata bahasa, kata dan kalimat. Contoh, bentuk tata bahasa yang benar adalah ubah, mencari, mendesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban, bukan obah, rubah, atau rubah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan pertanggungan jawab. Dalam segi kalimat, dalam kalimat mandiri, pada kalimat tersebut harus mempunyai subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Contohnya, pada kalimat seperti pada tabel di atas memperlihatkan bahwa wanita lebih banyak daripada pria. Jika kata pada ditiadakan, kata tabel di atas menjadi subjek atau kata memperlihatkan diubah terlihat, agar kata bahwa dan seterusnya menjadi subjek. Dengan demikian, kata itu menjadi benar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kosakata. Dalam aspek kosakata, kata-kata seperti bilang, kasih, entar, dan udah lebih baik diubah menjadi dengan, berkata, atau mengatakan, memberi, sebentar, dan sudah. Agar menjadi bahasa Indonesia yang benar dalam hubungannya dengan peristilahan, istilah dampak atau impact, bandar udara, keluaran atau output, dan pajak tanah atau land tax sebagai istilah yang benar daripada istilah pengaruh, pelabuhan udara, hasil, dan pajak bumi. Dalam segi ejaan, penulisan yang benar adalah analisis hakikat, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Selanjutnya kita masuk ke dalam makna. Dalam segi makna, penggunaan bahasa yang benar berikatan dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai. Dengan makna seperti dalam bahasa ilmu, tidak tepat jika digunakan kata yang bermakna konotatif atau kiasan. Jadi, penggunaan bahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri dan fungsi bahasa Indonesia yang benar. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki keefektifan bahasa. Artinya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca dan pendengar mudah untuk memahami. Yang kedua, ada kosakata yang benar. Artinya, kosakata yang menggunakan kebakuan berbahasa. Fungsi dari bahasa Indonesia yang benar, yang pertama, alat penghubung pada tingkat nasional. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi kenegaraan. Yang keempat, lambang identitas nasional. Kemudian yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Kalimat komunikasi yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyimpang dari kaidah bahasa. Kalimat yang tidak menyimpang dari kaidah bahasa maksudnya adalah kalimat yang cermat, baik dari segi pemilihan kata dan bentukan kata, maupun susunan kalimatnya memenuhi aturan sintaksis yang benar. Sebaliknya, kalimat yang menyimpang dari kaidah bahasa, susunan kalimatnya tidak sesuai dengan aturan sintaksis yang benar. Yang kedua, ada logis atau dapat diterima oleh nalar. Kalimat juga harus logis atau dapat dinalar oleh akal. Meskipun secara gramatikal sesuai dengan kaidah, namun jika tidak logis, kalimat tersebut tidak dapat dipahami dengan baik bila disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat. Apabila maksud yang disampaikan jelas, maka akan mudah memahami dan tersampaikan dengan baik pesan tersebut. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, individu, maupun kelompok, secara lisan maupun tulisan mengenai apa yang kita ingin sampaikan dapat dimengerti maksud dan tujuannya yang kita inginkan. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan materi
Yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan khalayak yang menonton video ini. Serta apabila ada kesalahan penulisan kata maupun pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.